مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu man huwa khairu maqama wa ahsanu nabiyya. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Shadaqallahul azim wa shadaqar rasul. Ayuhal hadirun ahbabunal kiram, sidang jamaah Jumat yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan kasih sayangnya lah, sehingga sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan yang baik, kesempatan yang penuh dengan manfaat, terlebih keimanan dan ketakwaan yang Allah semayamkan di dalam diri kita, sehingga kita rela meninggalkan seluruh urusan-urusan dunia kita lalu menuju ke masjid ini guna menghambakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sementara mungkin ada saudara-saudara kita yang lain yang dilalaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ketaatan kepadanya. Begitu pula marilah kita senantiasa membasahi lisan kita dengan sholawat menyertai salam keharibaan junjungan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nabi yang sengaja Allah utus ke permukaan bumi tidak lain dan tidak bukan untuk menyelamatkan kita semua dengan risalah Islam yang dibawa. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita sudah berada pada tanggal 23 Sya'ban 1446 Hijriah, bertepatan dengan 21 Februari 2025, menunjukkan bahwa tinggal menghitung hari, bahkan tinggal 1 pekan ke depan, insya Allah kita akan bersua berjumpa dengan 1 bulan yang penuh dengan kemuliaan, bulan ampunan, bulan di mana pahala dilipat gandakan, bahkan bulan yang di dalamnya terdapat 1 malam yang lebih baik daripada 1000 bulan.
Oleh karena itu, mari mengambil sikap mempersiapkan diri untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Paling tidak diawali dengan Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan, agar kiranya Allah memberikan keberkahan hidup kita di dalam bulan Sya'ban ini dan menyampaikan usia kita sampai di bulan Ramadan. Sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu sebagai orang yang beriman, marilah kita senantiasa mempersiapkan diri kita untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Paling tidak ada 3. Yang pertama, mari kita tanamkan niat yang ikhlas dan tulus untuk kemudian beribadah di bulan suci Ramadan hanya karena Allah, bukan karena siapa-siapa, bukan karena ingin berjumpa dengan seseorang, bukan karena ingin dibilang rajin berpuasa dan segala macam, tetapi kita niatkan bulan Ramadan ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala agar dapat meraih ridho dan ampunannya. Karena hanya dengan niat yang ikhlas, niat yang tuluslah yang dapat mengantarkan diri kita untuk memuliakan Ramadan, untuk mengisi Ramadan dengan amalia-amalia yang bermanfaat, bahkan pada ujungnya kita akan meraih derajat takwa. Apalagi perintah Ramadan ini tidak lain dan tidak bukan Allah hadirkan untuk membentuk pribadi yang takwa. Bukankah Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah menyampaikan bahwa ujung daripada perintah puasa ini tidak lain dan tidak bukan adalah la'allakum tattaqun, adalah menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa. Dan tahu tidak Bapak-bapak dan seluruh jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di ayat yang lain Allah menegaskan inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia, yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah tidak ada yang lain kecuali orang-orang yang bertakwa. Sehingga mari tanamkan niat di dalam diri kita untuk kemudian menjadikan Ramadan ini sebagai Ramadan terindah, Ramadan terbaik di dalam kehidupan kita, untuk melahirkan diri kita menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa. Karena kalau salah niat, hasilnya pun nanti akan berbeda. Baginda Nabi menyampaikan kepada kita, innama a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap perbuatan itu sangat tergantung daripada niatnya, dan setiap orang akan memperoleh sesuai dengan niatnya masing-masing. Jadi kalau kita punya niat menyambut bulan suci Ramadan untuk menjadi pribadi yang bertakwa, maka insya Allah itulah nanti yang akan kita raih. Yang kedua, persiapan kita di dalam menyambut bulan suci Ramadan adalah membersihkan hati. Karena hati yang bersihlah yang kemudian dapat memudahkan kita untuk menjalani aktivitas bulan Ramadan. Hati yang bersihlah yang dapat kemudian memudahkan kita untuk qiyamul lail, untuk berpuasa di siang hari Ramadan, untuk menunaikan salat tarawih, salat witir, khatamul Quran, salat tahajud, dan berbagai ibadah-ibadah yang lain hanyalah dengan hati yang bersih. Karena kalau hati tidak bersih, maka tentu hati kita kotor. Justru kalau hati kita kotor, maka inilah yang kemudian menghalangi kita
sulihat jasada kullu. Apabila segumpal daging itu baik, maka baiklah seluruh perbuatan yang tercipta dari tubuh itu. Tetapi wa iza fasadat jasada kullu. Tetapi kalau segumpal daging itu buruk, kalau segumpal daging itu kotor, maka kotorlah seluruh tubuhnya. Buruklah semua perbuatan-perbuatan yang dihasilkan oleh tubuhnya. Ala wa hiya qalbu. Segumpal daging itu adalah hati. Nah, oleh karena itu, bapak-bapak dan seluruh jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau masih ada di antara kita sampai saat ini hatinya kotor, hati yang kotor itu dapat kita interpretasi dari sulitnya kita bermigrasi, berhijrah dari keburukan menuju kebaikan. Hati yang kotor itu karena dirinya tenggelam dan larut dalam berbagai macam kemaksiatan. Maka sebelum Ramadan datang, mari membersihkan hati kita, menjernihkan hati kita untuk senantiasa taat dan patuh hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyelaraskan seluruh aktivitas kita bersesuaian dengan apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena hati yang bersih ini itu sangat mudah diajak dan diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa Allah senantiasa senang memanggil orang-orang yang beriman untuk menjalankan ibadah? Karena orang-orang beriman itu mudah untuk diperintah oleh Allah. Orang-orang yang beriman itu mudah untuk menjalankan perintah Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang dicerminkan oleh hati yang bersih. Tetapi kalau hati itu kotor, maka bersegeralah untuk memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat dari segala perbuatan-perbuatan keji dan mungkar, perbuatan-perbuatan yang menzalimi diri sendiri. Sebagaimana firman Allah di dalam surah Ali Imran ayat 135 yang kita kutip di dalam muqaddimah khutbah tadi, Allah berfirman, "Wallazina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum." Orang-orang yang selama ini melakukan perbuatan fahisyah, perbuatan keji. Perbuatan keji adalah perbuatan yang menyimpang dari syariat, bahkan perbuatan dosa besar yang dapat merugikan dirinya sendiri dan diri orang lain, seperti zina, riba, khamr dan segala macam. Lalu kemudian walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum, menzalimi diri sendiri. Seharusnya dirinya menunaikan ibadah, tapi dia tidak menunaikan ibadah. Itu menzalimi diri sendiri, yang dampaknya hanya kembali kepada dirinya sendiri. Kata Allah, zakarullah, ingatlah Allah, kembalilah engkau kepada Allah. Fastaghfiru li dzunubihim, dan memohon ampunlah engkau kepada Allah. Karena siapa lagi yang akan mengampunkan dosa kita kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Walam yusirru ala ma fa'alu. Lalu kemudian dia meninggalkan perbuatan-perbuatan maksiat tadi dengan penuh kesadaran hanya karena takut dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata Nabi, orang-orang yang bergelimang dosa itu bisa berubah menjadi kekasih Allah. At-taibu habibullah. Orang-orang yang taubat dari dosanya lalu meninggalkan dosanya, lalu menyibukkan dirinya pada kebaikan, itulah kekasih Allah. Bahkan
membangun hubungan vertikal dan horizontal secara baik. Baik hablum minallah, secara vertikal hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai masih ada di antara kita yang selama ini jauh dari Allah. Maka menyambut Ramadan, mari memperbaiki diri untuk membangun hubungan yang indah dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga hablum minan nas, secara horizontal kita membangun hubungan sesama manusia. Kalau selama ini masih ada bombe kita, kalau selama ini masih ada lawan kita, musuh kita, mari menyambut Ramadan ini dengan saling bersilaturahmi. Hilangkan rasa egoisme di antara kita, karena rasa egoisme ini yang kemudian menghampiri diri kita untuk mencegah melakukan perbuatan baik. Egoisme inilah nanti yang akan menghalangi diri kita untuk melakukan kebaikan. Sehingga pada momentum Jumat yang kedua dari terakhir bulan Syaban ini, mari kita mempersiapkan diri untuk menyambut Ramadan. Yang pertama, kita meluruskan niat kita untuk semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa taala, agar ujung daripada perintah Ramadan ini menciptakan pribadi yang bertakwa. Yang kedua, membersihkan hati kita dari segala macam kebendaan keduniawian yang dapat menghalangi diri kita kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, membangun hubungan hablum minallah wa hablum minan nas sebaik-baiknya, agar kiranya seluruh urusan kita dapat dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah Allah memberkahi kehidupan kita di bulan Syaban ini dan menyampaikan usaha kita di bulan Ramadan, dan insyaallah kita bisa menyelesaikan bulan Ramadan dengan lancar, dengan baik, dan diampunkan dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dan menggenggam derajat takwa itu lalu kita jaga sampai kemudian ajal menjemput kita. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana wa iyyakum min ba'dil muttaqin wa adabana bil Qur'anil karim wa hassaba akhlaqana khuluqil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'us rahmatan lil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayuhal hadirun ahbabul kiram, sidang jamaah Jumat yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam menghadapi bulan suci Ramadan, tentu juga kita senantiasa bermunajat, berdoa kehadirat Allah Azza wa Jalla. Kiranya Allah memelihara keimanan, memelihara kesehatan, dan memberi kesempatan yang penuh manfaat di bulan suci Ramadan. Terlebih bila doa itu dipanjatkan di dalam momentum seperti sekarang ini, di hari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan berdoa berjamaah bersama dengan orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala dengan jalan itu mengabulkan doa-doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma shalli muslimina fi kulli makan, Allahumma shalli mu'minina fi kulli makan, Allahumma shalli muttaqina fi kulli makan, Allahumma shalli mujahidina fi sabilillah fi kulli makan, wa khassatan lil muslimina wal mu'minina wal muttaqina wal mujahidina fi sabilillah fi Gaza fi
Palestina. Allahumma izzal Islam wal muslimin wa adhil syirka wal musyrikin wansur ibadakal muwahhidin wansur man nasruddin wahsul man hazal muslimina wa dammir adabin wa ahli kalimatika ila yaumiddin. Allahumma dafa annal bala wal wabah wal musibah waz zina wal riba wal khamar wal maisir waz zalazil wal mihan wa su'il fitnati wal mihan wa ma sahara minha wa ma batana am baladina Indonesia khassah wa sa'iril buldanil muslimina ammah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha